budaya positif di UPT SDN 163 Gresik. Keduanya sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan guru yang sudah hadir untuk mendampingi saya dalam menyampaikan aksi nyata pada kali ini. Baik, untuk memulai kegiatan kita kali ini, saya ingin mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita kali ini berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan apapun. Selanjutnya saya ingin beranjak ke ice breaking. Nah, sebelum kita sampai ke kegiatan yang lebih lanjut, nanti teman-teman saya ajak ice breaking. Sudah tahu lagu Balonku Ada 5 ya? Nah itu nanti Balonku Ada 5 kita juga liriknya dan kita ganti jreng-pret. Nah itu nanti rekan-rekan dulu di sini saya bagi 2 kelompok sesuai barisannya utara dan selatan. Nanti teman-teman yang di sebelah utara itu nanti jreng, kemudian teman-teman yang di sebelah selatan itu pret. Nah, sebelum kita membuka lagunya, kita nyanyikan dulu Balonku Ada 5 secara bersama-sama. Silakan berdiri biar seru. Kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Perbedaannya peraturan kelas itu sudah ada. Kalau kelas itu belajar dari dan disepakati di forum ini saya ingin menyampaikan satu keyakinan kelas. Saya sudah mempersiapkan 2 kalimat pemantik. Yang pertama yaitu saling menghargai, di mana
Nah, kira-kira keyakinan kelas yang ketiga yang harus kita yakini itu seperti apa? Monggo dari teman-teman yang mau menyampaikan. Monggo beri. Disiplin, artinya anak-anak harus datang tepat waktu, tetap tugas juga tepat waktu. Disiplin di sini anak-anak datang sekolah tepat waktu dan mengerjakan tugas juga tepat waktu. Baik, terima kasih Bu Ika atas sudah disampaikannya keyakinan kelas kita tadi yang kedua. Sekarang keyakinan kelas kita yang keempat. Kira-kira dari siapa? Monggo. Oh, mau bicara silakan. Mengenai keyakinan kelas yaitu memiliki kesempatan yang sama untuk berpendapat. Bu Chandra, selanjutnya monggo keyakinan kelas kita yang kelima. Menurut saya keyakinan kelas selanjutnya itu adalah berpendapat menggunakan bahasa yang sama. Terima kasih Bu Eni. Bu Eni tadi menyampaikan bahwa keyakinan kelas yang harus dipatuhi oleh semuanya yang kelima adalah berpendapat menggunakan bahasa yang satu. Setiap berpendapat pastinya harus menggunakan unggah-ungguh, sopan dan santun. Bisa diyakini bersama-sama, sudah pas. Terima kasih atas keyakinan kelas yang sudah disampaikan. Selanjutnya adalah konsep guru yang baik. Kalian nanti sudah. Sekarang langsung penutup. Tanya jawab aja ya. Lanjut ya, teman-teman guru. Selanjutnya materi yang akan kita bahas yakni konsep guru yang baik. Di sini saya mempunyai beberapa konsep tentang guru yang baik. Seseorang guru yang baik pasti harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti berikut. Yang pertama pastinya disiplin positif. Yang kedua mempunyai motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas. Keempat mampu menganalisa kebutuhan dasar setiap manusia. Kemudian mampu menerapkan posisi kontrol, restitusi dan pastinya menerapkan segitiga restitusi. Disiplin positif. Apa sih itu disiplin positif? Setiap lembaga, setiap manusia pastinya mempunyai satu gagasan untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan aman ya pastinya. Itu bisa kita aplikasikan atau implementasikan melalui disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, kira-kira nilai-nilai kebajikan seperti apa yang harus
Tujuannya apa? Tujuannya yakni lebih ke arah disiplin diri, di mana kita sebagai guru dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi tidak asal-asalan, bisa menempatkan diri sesuai kondisi dan posisi. Okay? Nah, tadi sudah dijelaskan harus berdasar dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu seperti apa yang dimaksud? Yang pertama ada profil pelajar Pancasila. Seperti yang digaung-gaungkan bahwa Kurban itu mempunyai profil pelajar Pancasila, dimulai dari belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, seperti itu. Selain ada profil pelajar Pancasila, terdapat juga nilai kebajikan Ibu Primary Years Program. Nah, kemudian ada 9 pilar karakter, ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan, kemudian ada the 7 essential virtues, dan yang terakhir ada the virtues project, di mana setiap nilai-nilai ini mempunyai kategori masing-masing. Tapi saya ingin merujuk ke profil pelajar Pancasila. Alasannya kenapa? Alasannya pasti di profil pelajar Pancasila itu menurut saya sudah mencakup komponen yang diwakilkan setiap nilai. Tadi kan yang pertama belajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa itu kan sudah mencakup seperti amanah, berbuat baik, jujur, adil, seperti itu. Dan menurut saya nilai pelajar Pancasila itu sudah terukur dan dinilai serta bisa dimasukkan dalam rapor. Jadi sudah terukur maksudnya. Selanjutnya, tadi kan 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama alasannya pastinya memusatkan karakter dalam profil pelajar Pancasila. Setiap elemen karakter mendapatkan penilaian dan memuat karakter lain yang ada di antara nilai kebajikan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya komponen-komponen setiap nilai yang ditampilkan di setiap elemen itu sudah mencakup di profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah saya tampilkan, di mana profil Pancasila ini sudah ada 6 seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu pastinya memiliki akhlak pribadi kepada manusia, akhlak pada alam, dan akhlak dalam negara. Seperti tadi berakhlakul karimah itu kan juga mencakup semuanya. Kemudian kebinekaan global, mengenal dan menghargai budaya dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Indonesia itu kan memiliki banyak suku, adat, budaya. Selain itu kita juga dikenalkan dengan budaya K-pop. Kalau kita tidak pintar-pintar dan bertanggung jawab, kita hanya langsung syarif itu tidak bisa. Kita harus menempatkan diri dan pintar memilah-milah. Ketika misalkan K-popnya di sini bernilai positif, kita ambil aja. Mereka sebelum jadi idol itu pastinya bekerja keras ya untuk terkenal ibaratnya. Kita ambil sisinya situ aja, nilainya di situ. Kalau misalkan si idol itu, jangan ngefans sama idol ini karena dia kan karakternya begini-begini, kita tidak usah ambil. Itu pintar-pintar kita untuk memilih ya, mana yang baik dan mana yang benar. Itu namanya kita mampu menerapkan sifat kebinekaan global, di mana meskipun kita pemikirannya terbuka, tapi kita juga harus pintar-pintar bertanggung jawab untuk mengambil nilai positif dan negatifnya. Kemudian bergotong royong, kolaborasi, kepedulian dan berbagi. Pastinya dengan bergotong royong ini harapan kita anak-anak bisa menerapkan diri, memudahkan untuk bergaul, bekerja sama dengan teman-teman yang lain dan tidak individualis. Ya, kalau ada temannya piket, ya kalau memang tugasnya piket ya harus dilaksanakan. Tidak, temannya piket tapi dia berdiri saja di pojokan, tidak seperti itulah. Itu harapan kita menerapkan profil pelajar Pancasila yang bergotong royong. Lanjutnya yakni mandiri, kesadaran akan diri dan situasi. Misalkan guru memberikan tugas kelompok,
Jadi dia harus mampu menempatkan dirinya bekerja dalam kelompok. Tidak temannya berkelompok tapi dia asing saja sendiri main, tidak seperti itu ya. Kalau tugasnya kelompok ya dia mampu menempatkan diri berkelompok. Kalau tugasnya mandiri ya harus dikerjakan secara mandiri. Jadi tujuannya mandiri seperti itu, harus bisa menempatkan diri dalam situasi apapun. Selain itu ada bernalar kritis, yakni memperoleh dan memproses informasi, menganalisis, mengevaluasi, refleksi, serta mengambil keputusan. Ya, jadi setiap guru menjelaskan kalau misalkan anak itu mempunyai pendapat langsung diutarakan, itu namanya anak itu mampu bernalar kritis, dia mampu menyampaikan pendapatnya secara langsung. Biasanya kan anak yang malu-malu, jangan takut. Lah kalau memang anaknya memang punya mindset bernalar kritis, maksudnya dia langsung berani memunculkan pendapatnya secara langsung. Yang terakhir yakni kreatif, menghasilkan gagasan, karya dan tindakan yang original, memunculkan ide-ide baru, gagasan-gagasan baru dalam pastinya memperbaiki pembelajarannya atau kebutuhan belajarnya pada saat itu. Sekarang saya tanya, apa motivasi bapak atau ibu ketika berangkat mengajar? Lah itu nanti kan teman-teman di sini pastinya saya paham betul ya. Setiap orang mempunyai motivasi masing-masing. Misalkan karena rumahnya paling jauh, jadi berangkatnya harus lebih pagi biar tidak terlambat, seperti itu. Bisa ada lagi misalkan biar saya enggak biar saya dapat nilai poin 5 rek gitu kan. Kalau misalkan kita absennya pakai prestik. Kalau prestik itu kan lebih dari 1 menit misalkan. Kita 07 dari 00 masih 5 poinnya. Sedangkan kalau 07 01 saja kita poinnya sudah 4. Nah, di situ nanti timbul ayo rek berangkat pagi-pagi rek biar nanti poinnya 5 lah. Sekarang kita analisis kira-kira alasan-alasan seperti itu masuknya di mana. Nah, di sini motivasi perilaku manusia yang Bapak Ibu perlu ketahui ada 3 ya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya aku tak berangkat pagi rek, saya gak dilono, itu senangnya telatan. Nah, aku tak berangkat luwih sore, bisa dipuja kepala sekolah ini. Nah, biasanya masuk di situ. Kemudian motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Seperti tadi ya, kalau absen prestik gitu kan, kalau kita lebih 1 menit tadi dapat poin 4. Nah, itu juga termasuk yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Ayo budal luwih sore biar nanti skornya 5. Nah, itu kan kita berangkat kerjanya atau lebih pagi untuk mendapatkan skor 5. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi yang timbul dari diri sendiri tanpa adanya aku gak pengen skor 5 dari esok, aku saya oleh ujian ke bapak kepala sekolah. Nah, itu untuk yang nomor 3. Perlu diketahui ya Bapak Ibu guru ya, untuk motivasi yang pertama dan kedua itu termasuk motivasi eksternal, di mana yang timbul dari luar diri kita. Dan yang ketiga adalah motivasi internal, di mana antara motivasi eksternal dan internal itu lebih ibaratnya lebih pas dan lebih baiknya itu untuk yang ketiga ya, motivasi dari diri sendiri. Jadi tidak ada unsur dari luar, tidak ada embel-embelnya, atau dengan kata lain kita diberikan istilahnya itu berarti sama ini tulus, sama ini ikhlas insun ngajar arek-arek dari rumah, seperti itu. Keyakinan sekolah atau kelas. Tadi di awal pertemuan saya sudah sedikit menyinggung tentang keyakinan forum diskusi kita. Nah, tidak jauh berbeda dengan keyakinan sekolah atau kelas yang akan kita bahas selanjutnya. Di mana keyakinan kelas atau sekolah itu tidak jauh berbeda dengan tadi yang kita bahas di awal. Bedanya kalau tadi itu kan bersama dengan Bapak Ibu guru. Tapi kalau keyakinan sekolah itu nanti bisa kita buat atau ciptakan dengan guru, sesama guru, kepala sekolah dengan guru. Misalnya kita buat
keyakinan kantor. Nah, itu ya. Misalkan makan satu, makan semua, gitu, misalkan ya seperti itu. Kemudian kalau di kelas, kelasnya jadi keyakinan kelas seperti disiplin, kemudian datang tepat waktu, seperti itu. Sekarang kita cek selanjutnya. Nah, sebelum membuat keyakinan kelas, kita harus memperhatikan beberapa faktor. Yang pertama, tentang pembentukan keyakinan sekolah atau kelas harus bersifat lebih abstrak daripada peraturan dan pastinya lebih rinci dan konkret. Apalagi kita kelas 1 ngajarnya itu harus menggunakan bahasa yang mudah, singkat, tapi dipahami. Jangan bertele-tele seperti itu. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, ya. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, seperti halnya yang dari nomor 1, mengurangi penggunaan kata tidak. Nah, kenapa? Karena biasanya semakin dilanggar seperti semakin disuruh. Seperti contoh seperti ini ya, di kelas gitu, jangan rame, tapi anak-anak tambah rame. Nah, itu bagaimana cara menyikapinya biar mereka tidak rame? Coba nanti kalimatnya diganti seperti ini. Bagi anak-anak yang berdiri dan berbicara sendiri, saya ambil kursinya biar kamu berdiri sampai pelajaran saya selesai. Coba. Kemudian dikasih 3 kesempatan. Kesempatan pertama dia masih gitu, kesempatan kedua masih gitu, kesempatan ketiga terakhir dan puncak kalau dia masih seperti itu, maka tindakan yang bermain, ya. Yang keempat, mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, seperti tadi ya, tidak terlalu panjang, singkat, padat dan mudah dipahami. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, karena keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan kelas, gitu Bapak Ibu Guru. Kalau peraturan kelas itu sudah dibuat tanpa campur tangan anak-anak. Nah, beda lagi kalau kita sudah membahas keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berasal dari mereka. Mereka itu pastinya anak-anak kita, murid kita. Mereka pasti punya angan-angan atau impian untuk menciptakan kelas yang didamba-dambakan. Nah, biasanya anak itu kan karakternya macam-macam. Ada yang kepengen kelasnya sepi, sunyi, kondusif. Nah, itu kita harus bagaimana? Nah, itu pasti kan anak, meskipun untuk mereka mengutarakan pendapat tidak mudah, dan kita akan pancing dengan segala macam fungsi kontrol. Nanti kita bahas di selanjutnya. Okay. Yang terakhir adalah meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, setelah kita membuat, mensepakati, kemudian kok dirasa ini kayaknya kurang pas, boleh kita ganti. Tapi gantinya juga bersama-sama dengan tidak satu pihak dari pihak gurunya atau pihak muridnya. Kita frontkan saja, kita jelaskan satu persatu, ya. Kira-kira yang kurang pas di mana, kemudian kita benahi seperti itu, oke? Nah, di sini ada contohnya. Yang sebelah kanan saya itu kesepakatan kelas yang sudah saya buat bersama anak-anak. Dan perlu diketahui Ibu Bapak Guru ya, untuk kelas 1 itu karakteristik anak berpengaruh sekali dalam pembuatan keyakinan kelas. Ya, semakin anak kondusif itu pembuatan keyakinan kelas semakin cepat. Nah, kalau dibandingkan, ya sudah kita bicara masa lampau dan masa sekarang ini. Kalau masa sekarang itu keyakinan saya di kelas itu luar biasa dan berjalan dengan lancar dengan hanya 2 jam pelajarannya, dalam artian 60 menit. Nah, seperti itu. Karena karakteristik dan kebutuhan belajar siswa saya, anak-anak saya yang sekarang itu sudah alhamdulillah. Jadi kendalanya ada, tapi tidak terlalu nampak seperti itu. Jauh berbeda dengan murid saya yang tahun lalu. Saya harus mengkondusifkan situasi kelas yang luar biasa aktif, di mana mereka suka bercanda, mengobrol. Itu juga membutuhkan waktu yang lama. Bahkan saya harus ibaratnya 2
2 kali. Ya, sekarang saya menyampaikan satu persatu seperti itu. Dan Bapak Ibu perlu tahu juga untuk membuat keyakinan kelas ini luar biasa, apalagi untuk kelas 1. Harus menggunakan bahasa yang sesederhana mungkin dan dapat mereka mengerti. Contohnya saya ya, tadi kan kita sudah dijelaskan tentang cara membentukkan keyakinan kelas. Sekarang kita langsung masuk saja. Yang pertama, masuk kelas tepat waktu. Nah, itu kan kalau dulu kan pasti tulisannya jangan terlambat masuk kelas seperti itu. Karena seiring berjalannya waktu, berkembangnya era globalisasi dan berkembangnya kurikulum kita harus beradaptasi kembali dan menerapkan dan mengurangi kalimat negatif dan menggunakan kalimat positif. Jangan lupa diberikan sedikit gambar-gambar karena masih kelas 1 ya anak-anak. Biasanya kan jarang ada yang bisa baca ya. Wah, apa sih maksudnya itu kayak gimana? Kalau hanya baca kan mereka nggak suka ya. Jangankan anak-anak, saya saja yang sudah dewasa itu kalau membaca buku kalau nggak ada gambar-gambarnya seperti ngantuk, kurang menarik. Nah, apalagi anak kelas 1 ya. Anak kelas 1 harus diberikan gambar sebagai penunjang. Oh iya ya, ternyata seperti ini. Oh apa ini? Mereka lebih tertarik. Nah, di situ dijelaskan bahwa masuk kelas tepat waktu, ada jamnya, ada siswa yang pakai seragam. Oh berarti kalau masuknya jam 7, boleh nggak nanti kita datangnya 07 09? Jangan ya, kata murid saya seperti itu tadi ya. Kemudian yang kedua, kesempatannya adalah mendengarkan penjelasan guru. Di mana ketika guru menjelaskan, anak-anak harus menjadi penyimak yang baik. Boleh tidak ngobrol dengan teman? Jangan ya, seperti itu. Harus fokus dan konsentrasi kepada guru yang menjelaskan. Pastinya itu tujuannya lebih baik kan, supaya kita tidak tertinggal dengan materi yang dijelaskan seperti itu. Dan jangan lupa diberikan gambar-gambar yang menarik ya, seperti guru sedang menjelaskan. Nah, itu juga mempengaruhi anak. Oh iya ya, oh seperti itu ya, oh iya ya. Nah, untuk mempermudah anak menangkap apa yang kita jelaskan. Kemudian yang ketiga, kesempatannya menjaga kelas tetap bersih dan rapi. Nah, itu salah satunya dengan menerapkan piket kelas, di mana nanti harapannya anak-anak punya tanggung jawab untuk membuang sampah pada tempatnya. Kemudian jika memang jadwalnya piket ya harus piket gitu. Kalau memang ada 1 atau 2 anak yang tidak melakukan kewajiban, pastinya nanti sudah ada konsekuensi yang harus dilakukan. Misalkan hari ini piket ternyata tidak piket, maka akan diulangi besoknya lagi gitu, seperti itu terus saja. Kemudian yang di sebelah kanan ada keyakinan kelas di kelas tingkat SMP. Nah, kenapa saya berikan 2 perbandingan? Karena dari jenjang yang berbeda, SD dan SMP. SD-nya kelas 1 di mana masih pra TK ke PAUD, pra TK ke SD maksud saya. Kemudian yang sebelah sini kelasnya tingkatnya SMP. Jadi bahasanya lebih seperti selalu berdoa sebelum dan sesudah kegiatan KBM lah. Itu kan anak kecil kelas 1 masih belum tahu KBM itu apa ya. Nah, itu nggak usah kita terapkan di kelas 1, kecuali nanti di SD kelas 6, kelas 5 sudah tahu istilah KBM ya. Kemudian kita lanjut. Oh ini, peduli sesama dan menjaga solidaritas. Peduli bersama itu pasti mereka tahu ya. Misalnya temannya nggak bawa pensil, pastinya sebagai teman harus meminjami. Tapi solidaritas itu apa? Nah, itu nanti kita meminimalisir penggunaan kata-kata seperti itu karena mereka masih belum paham ya arti kata solidaritas sendiri seperti apa ya. Next. Nah, kebutuhan dasar manusia. Ternyata ada 5 ibu-ibu ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebebasan. Kemudian yang keempat kesenangan dan yang terakhir adalah penguasaan. Nah, itu nanti kita akan mencoba mengulik sedikit ya tentang
dalam hal kasusnya Doni. Apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang ternyata, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival ya. Jadi begini, ketika anak di dalam kelas kita mengalami hal yang tidak sewajarnya dalam artian kita instruksikan bawa bekal, ternyata ada satu anak kita yang tidak bawa bekal. Nah, itu wajib kita dekati dan kita tanya alasannya apa. Kalau misalkan seperti Doni tadi, karena orang tuanya tidak bawa bekal, nah itu mungkin ya karena orang tuanya sibuk bekerja atau lupa seperti itu. Dan akhirnya Doni itu meminta bekal temannya seperti itu ya. Kemudian yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Di mana kebutuhan ini biasanya ini disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Contohnya, bagi mereka teman sebaya sangatlah penting dan mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Luar biasa. Biasanya istilah dari anak-anak sekarang itu cari perhatian. Nah, tapi dalam arti positif ya, dia tapi pinternya bisa menempatkan diri di situasi apapun. Studi kasusnya, apabila Doni menjawab, tadi kita mengacu pada studi kasus yang pertama. Kalau tadi pas Doni tidak bawa bekal dan ditanyain guru, ternyata jawabannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Nah, seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa anak ini caper cari perhatian ya. Ketika bekal temannya diambil itu Doni jangan seperti itu Doni, dia merasa oh aku ini dipanggil teman-temanku, aku ini dibutuhkan. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kebebasan. Nah, biasanya itu berhubungan dengan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Di mana anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, kemudian tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ya, dimana dalam proses Doni tadi, jika Doni jawabnya, aduh aku merasa bosan bu, karena bekal makanan yang dibawa aku itu terus geprek terus, nasi goreng terus, mie goreng terus, aku pengen yang baru. Nah, tapi cara Doninya salah dengan cara mencicipi makanan temannya. Nah kan karakter teman kan beda-beda. Ada yang oh silakan ambil ini makanannya Doni, aku bawa banyak. Tapi kan ada teman yang aduh aku jangan diambil makananku, jangan diambil bekalku, aku bawanya sedikit, ini menu favoritku, kamu jangan minta kan macam-macam ya. Kalau Doni kan tadi jawabnya bosan dengan makanan itu ya, dia tuh sebenarnya kepingin merasakan bebas. Mbok ya mama tanya besok itu mau dibawain apa seperti itu. Oh langsung dibawain ini bawain itu. Kenapa kamu nggak tanya? Lah itu kalau anak-anak ditanya dulu maunya apa besok. Lah itu anak merasa punya kebebasan dalam menu, memilih menu. Nah itu ternyata hal simpel loh, hal simpel tapi bisa mengakibatkan hal negatif bagi anak kita. Ya, kita selama ini halah usiai gampang, halah Indomie samsung. Nah seperti itu. Ternyata impactnya di anak itu luar biasa besar. Oke. Next. Kemudian ada kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan menggemaskan. Nah, dalam kasus Doni tadi, jika ia melakukannya karena iseng, untuk menikmati ekspresi wajah temannya, nah itu bahaya. Dia bersenang-senang di atas penderitaan orang lain, ya kan?
oh aku seneng kalau dia mengadu ke bu guru lah itu Doni itu merasa kebutuhannya itu untuk merasa senang jelas penderitaan orang lain ya. Nah dari studi kasus tersebut, nah kita sebagai guru harus bagaimana? Nah, yang pertama itu ada posisi penghukum ya, dimana penghukum itu pastinya menghardik, menunjuk-nunjuk kamu Doni jangan berbuat seperti itu misalnya, atau menyakiti ya, misalnya menyindir anak-anak jangan seperti Doni, langsung diflorkan ke teman-teman yang lain lah. Itu impactnya apa? Akibatnya apa? Akibatnya pastinya apa ya? Anak itu menjadi mempunyai istilahnya dendam. Gara-gara buku itu teman-temanku tahu apa yang aku lakukan. Nah, seperti itu jangan ya. Yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Biasanya berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Guru menceramai panjang lebar tentang akhlak meminta makanan dan menunjukkan kecewaan. Saya kecewa sebagai guru. Kenapa? Karena begini. Kamu Doni harusnya kita seperti itu. Itu contoh posisi kontrol yang membuat merasa bersalah. Dimana kedua posisi kontrol tersebut impactnya ke anak luar biasa sekali, membuat anak itu gak percaya diri meskipun dia bersalah dalam arti kata ya. Kemudian menyalahkan diri sendiri atau bagaimana, itu dua posisi kontrol yang memang kita anggap gagal. Nah bagaimana posisi kontrol positif yang lebih baik digunakan? Yang pertama sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian sebagai pemantau, menghitung dan mengukur, misalnya sejauh apa dia berbuat. Nah kira-kira jika dia berbuat seperti itu alasannya bagaimana? Kemudian selanjutnya ada sebagai manajer. Nah ini kontrol diri ya, ini penting. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan, nggak harus langsung mengejudge, jangan kita pancing dia memancing dengan kalimat-kalimat pertanyaan-pertanyaan yang memudahkan dia mengutarakan perasaannya, seperti apa yang kita yakini sekarang, apakah kamu yakini hal tersebut, seperti itu ya. Lanjut, dari kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Alasannya apa? Alasannya pasti guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Kemudian selain itu, posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Nah sekarang selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Restitusi ini memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama, menstabilkan identitas. Dengan teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan ya. Kemudian yang kedua, langkahnya memvalidasi tindakan yang salah. Kita ngobrol, kita ajak ngobrol mereka, kita berikan wejangan. Semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jangankan kamu, saya, Bubun, guru aja pernah melakukan kesalahan seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan bahwa setiap manusia itu memiliki motivasi internal, di mana motivasi internal itu bisa muncul dari diri sendiri. Lah, seperti ini gambaran segitiga restitusi. Kita mulai dari menstabilkan identitas ya. Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, contohnya seperti itu. Kemudian setelah kita mendapatkan jawaban, kita giring anak untuk pasti kamu mempunyai alasan tertentu melakukan hal tersebut. Kalau dia sudah mengutarakan banyak penjelasannya, baru kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dan apa yang kamu langgar ya. Kemudian kita tanyakan kembali, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, kalau dia sudah menjawab, baru kita giring. Kalau kamu ingin
menjadi orang sukses harus seperti ini. Kita jelaskan setiap rinci dengan bahasa yang mudah dimengerti anak. Oke, terima kasih. Terima kasih, itulah presentasi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita akan memasuki sesi yang kedua, yakni sesi tanya jawab. Monggo barangkali ada teman-teman yang ingin menyampaikan unek-unek atau pertanyaannya, dipersilakan. Oke, silakan Bu Ima. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya bertanya tentang bagaimana cara membuat murid agar tidak lupa dalam keyakinan kelas yang sudah mereka buat dan telah disepakati bersama. Terima kasih Bu Ima atas pertanyaannya. Pertanyaannya Bu Ima sampaikan adalah bagaimana sih caranya supaya anak itu tidak lupa akan keyakinan yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Yang pasti, karena saya di sini kan mengampu kelas 1 B, pasti selalu disosialisasikan, diingatkan setiap hari sebelum memulai pembelajaran dan setelah mengakhiri pembelajaran. Nah itu tujuannya yang pastinya biar anak itu tahu keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama dan kita sepakati bersama. Itu saja Bu Ima. Oke, diterima Oke. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, barangkali ada yang ingin bertanya. Bu Ike, dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini dari apa yang disampaikan oleh Bu Taji, saya ingin bertanya mengenai bagaimana cara yang tepat untuk menerapkan budaya disiplin di sekolah negeri. Terima kasih. Terima kasih Bu Ike. Pertanyaannya bagaimana cara menerapkan disiplin positif pada murid-murid. Disiplin positif pastinya kita pilih satu saja, misalkan budayakan sering cara sapa ya, seperti itu. Kita pilih satu, kemudian selalu kita jelaskan ke anak-anak kita di kelas punya disiplin positif yang kita harus sepakati, kita gunakan di setiap waktu. Ketika bertemu guru, bertemu dengan teman, itu ya adalah 5S, salam dan sapa. Nah, itu anak-anak kita harus gunakan setiap waktu dan harus kita laksanakan dengan baik. Nah, itu selalu kita dengungkan ke anak-anak supaya mereka itu tahu, oh harus ya penting ya disiplin positif yang 5S tadi. Jadi caranya bagaimana? Yang pertama pastinya memperkenalkan, menjelaskan secara rinci, kemudian memberikan contoh. Nah itu ibaratnya dinilai paling efektif lah dengan memberikan contoh gitu. Kalau kita hanya sekedar anak-anak berbicara, itu pasti apalagi anak kecil ya, malah kalau nggak itu pastinya nanti kan nggak penting. Nah itu hadirnya contoh kita harus memberikan figur. Oh kalau bertemu dengan teman harus salam dulu, kalau bertemu dengan guru harus memberikan salam atau saling seperti itu juga. Oke, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Sesi terakhir yaitu penutup. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung saya dalam menyampaikan aksi nyata diseminasi budaya positif. Semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat untuk saya dan pastinya untuk teman-teman semua. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buat bersama dan kita sepakati bersama. Itu saja Bu Ima. Oke, diterima Oke. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, barangkali ada yang ingin bertanya. Bu Ike, dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini dari apa yang disampaikan oleh Bu Taji, saya ingin bertanya mengenai bagaimana cara yang tepat untuk menerapkan budaya disiplin di sekolah negeri. Terima kasih. Terima kasih
lebih ke pertanyaannya bagaimana cara menerapkan disiplin positif pada murid-murid. Disiplin positif pastinya kita pilih satu saja, misalkan budayakan secara sapa ya seperti itu. Kita pilih satu, kemudian selalu kita jelaskan ke anak-anak kita di kelas punya disiplin positif yang kita harus sepakati, kita gunakan di setiap waktu. Ketika bertemu guru, bertemu dengan teman, itu ya adalah 5S, senyum, salam, dan sapa. Nah, itu anak-anak kita harus gunakan setiap waktu dan harus kita laksanakan dengan baik. Nah, itu selalu kita dengungkan ke anak-anak supaya mereka itu tahu, oh harus ya penting ya disiplin positif yang 5S tadi. Jadi caranya bagaimana? Yang pertama pastinya memperkenalkan, menjelaskan secara rinci, kemudian memberikan contoh. Nah itu ibaratnya dinilai paling efektif lah dengan memberikan contoh gitu. Kalau kita hanya sekedar anak-anak berbicara, itu pasti apalagi anak kecil ya, malah kalau nggak itu pastinya nanti kan nggak penting lah. Itu habitnya contoh kita harus memberikan figur. Oh kalau bertemu dengan teman harus salam dulu, kalau bertemu dengan guru harus memberikan salam atau saling seperti itu juga. Oke, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Sesi terakhir yaitu penutup. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung saya dalam menyampaikan aksi nyata diseminasi budaya positif. Semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat untuk saya dan hasilnya untuk semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu Puput. Waalaikumsalam Larasati. Ayo masuk dulu. Silakan duduk. Belum pulang ya? Belum. Belum dijemput. Belum. Nah, sekarang Bubut langsung aja tanya ya. Ya, Tahu nggak alasan kamu kenapa dipanggil Bubut ke sini? mungkin berkaitan dengan tugas. Ya, benar sekali. Tapi sebelum saya lanjutkan, Bubut mau tanya juga. Kemarin Larasati masuk tidak? Iya Bu, masuk, tetapi saya tidak mengumpulkan tugas. Loh, Syakila Larasati. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan ya, itu wajar. Semua orang, kamu pernah, Bubut juga pernah. Nah, ini ya Larasati. Namun itu kan setiap tindakan itu pasti ada alasannya. Ya dong. Ya. Sekarang Bubut tanya, kira-kira alasan kamu tidak mengumpulkan tugas kenapa? Saya capek dan mengantuk Bu, soalnya pulang sekolah sampai sore saya main terus Bu. Akhirnya saat pelajaran jadi ngantuk. Duh, ngantuk kamu ya. Sekarang Bubut tanya, kamu masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Masih Bu. Masih ya, berarti masih ingat ya. Sekarang kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita belum? Belum. Belum? Coba sekarang sebutkan keyakinan kelas yang mana itu? Bertanggung jawab Bu. Bertanggung jawab, pintar sekali Larasati ya. Nah, sekarang itu kan kamu sudah tahu. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini, Larasati? Iya Bu, pertama saya meminta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan terlalu banyak main dan mencoba membagi waktu. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Bu Puput dan akan saya kumpulkan besok. Luar biasa Larasati. Jadi itu tadi minta maaf ya. Yang kedua, Larasati nggak terlalu banyak main dan pastinya harus mencoba membagi waktu ya. Dan ketiga, kamu juga selalu harus mengerjakan tugas. Luar biasa Larasati. Bu Puput sangat mengapresiasi untuk tanggung jawabmu dan kamu boleh kembali ke depan untuk menunggu jemputan. Terima kasih Bu Puput, permisi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Larasati, kelas 1D. Saya senang karena diajak diskusi Bu Puput, di mana diskusi tersebut karena saya tidak mengumpulkan tugas dan terlalu banyak bermain sehingga lupa waktu. Yang harus saya lakukan mulai sekarang adalah membagi waktu antara belajar dan bermain hingga dapat mengumpulkan tugas tepat waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga, action. Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Dengan Rasya ya. Baru pulang. Iya, Tapi sudah dijemput belum? belum. Belum. Coba Rasya, Bubut pengen tanya. Tadi kan waktunya matematika ya? Iya. Ya, sekarang Bubut tanya. Tadi pas Bubut menjelaskan kok sepertinya kamu tidur di dalam kelas ya? Iya Bu, tadi saya tidur di kelas karena merasa ngantuk. Setiap orang itu pasti merasa ngantuk, Rasya, dan pasti akan tertidur. Semua orang itu juga pasti mengalami hal yang sama seperti yang kamu alami. Tidak hanya kamu saja, Rasya. Dulu Bubut juga pernah melakukan hal seperti itu. Iya Bu, saya minta maaf karena sudah tidur di kelas waktu jam pelajaran. Iya, tidak apa-apa. Coba sekarang kita cari solusi bersama untuk membantu kamu menyelesaikan masalah ini ya. Baik Bu. Ya, pasti kamu memiliki alasan kan? Ya kan? Mengapa kamu tidur di kelas waktu Bu Bubut menerangkan materi pelajaran? Saya merasa lelah dan mengantuk Bu karena tadi malam saya begadang
main game sampai larut malam. Begadang terus kamu ya. Coba sekarang Bubu tanya, apakah kamu masih ingat keyakinan kelas yang telah kita buat bersama-sama pada saat waktu yang lalu? Iya, masih Bu. Nah, sudah mengingat ya. Kalau masih mengingat, coba sekarang menyebutkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Coba disebutkan satu persatu. Disiplin waktu berdoa sebelum dan setelah pelajaran, bersikap santun dan hormat kepada orang lain, dan mendengarkan guru ketika menerangkan. Oh, sudah ingat itu loh ya. Coba sekarang Bubu tanya lagi. Sekarang, apakah tidur itu saat guru menjelaskan merupakan sikap santun dan menghormati orang lain? Tidak Bu. Tidak ya, tapi kamu pasti juga mendapatkan rasa senang karena sudah bisa tidur. Ya, tapi tidur di waktu jam pelajaran itu tidak baik, Rasya. Selanjutnya, Ibu tanya ini, langkah apa sih yang akan kamu lakukan agar tidak tidur lagi di dalam kelas dan waktu jam pelajaran, Rasya? Saya di rumah akan tidur lebih awal dan tidak bergadang sampai larut malam, Pak, agar di kelas tidak mengantuk dan tidur lagi. Oh, luar biasa. Rasya sudah tahu yang harus dilakukan ya. Kamu pastinya ingin menjadi orang yang sukses kan, Rasya? Iya Bu. Ya, baik. Oleh karena itu, Rasya ya, mari kita bersama-sama untuk selalu melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama untuk mencapai sebuah kesuksesan, Rasya. Dan jangan mengulangi lagi perbuatan yang tadi ya. Baik Bu, terima kasih. Iya, sama-sama Rasya. Sekarang silakan kembali ke depan untuk menunggu dijemput ya. Hati-hati di jalan, Rasya. Baik Bu, saya permisi dulu. Silakan. Terima kasih, Rasya. Hati-hati ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasya, kelas 1D. Hari ini saya senang karena sudah berdiskusi dengan Bu Puput. Diskusi ini karena saya tidur ketika pelajaran matematika. Alasan saya mengantuk karena terlalu banyak main game sampai larut malam, sehingga ketika pelajaran saya tertidur. Yang harus saya lakukan adalah tidak bermain game sampai larut malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.